ini menyaksikan anak-anak telah diwisuda dengan baik. Kami tak asas dan mereka wisuda tidak kaleng-kaleng. Tidak ada proses nanti ijazah diprotes dan seterusnya. Tetapi kami jamin bahwa mereka ini telah memenuhi syarat akademik dan administrasi dan juga syarat pendidikan didharma dengan baik. Terus saja program pembinaan kesehatan mahasiswa tidak ada perluan tinggi yang ada di UPG. Saya sampaikan bahwa bila perlu harus ada penghargaan dari universitas ini sebagai universitas yang humanis di antara universitas PGRI yang ada di UPG 1945 Kupang dan seluruh perguruan tinggi swasta lingkup pendidikan wilayah 15 untuk terus berupaya melakukan akselerasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi dalam segala aspek sehingga kita mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain di luar Nusa Tenggara Timur dalam kancah nasional maupun internasional. Minta janji, minta jaga, minta simpan. UPG, minta janji, minta jaga, minta simpan. Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur menggelar wisuda 102 lulusan sarjana angkatan ke-6 bertempat di Aula Eltari Kantor Gubernur pada hari Sabtu 23 September 2023. Wisuda sarjana angkatan ke-6 UPG 1945 Nusa Tenggara Timur dihadiri ratusan tamu undangan, di antaranya Asisten Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua PBPGRI, Bupati Malaka, perwakilan LL Dikti Wilayah 15 Nusa Tenggara Timur, dan perwakilan dari Polda Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pantauan media ini, kegiatan wisuda angkatan ke-6 UPG 1945 Nusa Tenggara Timur berjalan sukses. Yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini berjumlah 102 wisudawan yang akan dikukuhkan sebagai lulusan sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pertanian. Kedua, kepada para lulusan diberikan gelar sesuai fakultas seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang 23 September 2023, Rektor David R.E. Selan SEMM ditandatangani. Keputusan Rektor Universitas Persatuan Guru 1945 NTT nomor terbaca Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Indonesia, Selmi Hauteas SPD, predikat ujian. Agnes Avenpa SPD, sangat memuaskan. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Doni Nomleni SPD, ujian. Georgi Sila SPD, ujian. Gunter Bria SPD, ujian. Mihats Lovit Halundaka SPD, ujian. Gaudensiana Un SPD, ujian. Naomi Weni SPD, ujian. Ivoni Sau SPD, sangat memuaskan. Marianus Beret SPD, sangat memuaskan. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Yosef LDSH, ujian. Mayu Inggunau SH, ujian.
Denislani SH Pujian, Aguan Didangga SH Pujian, Nadine Lau SH Pujian, Elivelet Anin SH Pujian, Mesak Mbura SH Pujian, Frid Dani SH Pujian, Lilis Benu SH Pujian, Bepang Penny SH Pujian, Arianto Dana SH Pujian, Yusak Langga SH Pujian, Jolis Jami SH Pujian, Otnil Ratnale SH Pujian, Atus Lado SH Pujian, Novi Patola SH Pujian, Kori Manwain SH Pujian, Erni Jami SH Pujian, Rivalten Hendrik SH Pujian, Yohanis Boru SH Pujian, Yulfri Baitano SH Pujian, Hendrik Pian SH Pujian, Franciscus Kono SH Pujian, Hesrom Koen SH Pujian, Yeremias Ambi SH Pujian, Isak Selan SH Pujian, Meti Mesak SH Pujian, Yafet Mau SH Pujian, Rulin Jami SH Pujian, Theodorus Naiheli SH Pujian, Tommy Mata SH Pujian, Tony Humau SH Pujian, Triwinvel Letmau SH Pujian, David Daud SH Pujian, Yeriko Ndoki SH Pujian, Veronica Lado SH Pujian, Maria Hoar SH Pujian, Holandio Loenano Pujian, Reski Baitano SH sangat memuaskan, Yulia Huae SH sangat memuaskan, Ririn Bire SH sangat memuaskan, Melson Soimbala SH sangat memuaskan, Denny Nifu SH sangat memuaskan, Dari mana? Domingus Lobo SH sangat memuaskan, Oh gitu loh. Oh ya. Ivan Tomasoa SH sangat memuaskan, Petrus Ratu SH sangat memuaskan,
Johan Haning SH sangat memuaskan. Smart Talo SH sangat memuaskan. Mungkin sor. Melson Baba SH sangat memuaskan. Jackman Christian SH sangat memuaskan. Yoksan Mela SH sangat memuaskan. Demetrius Seo SH sangat memuaskan. Sarce Timalek SH sangat memuaskan. Robinson Bala SH sangat memuaskan. Weli Tanono SH sangat memuaskan. Yohanes Nisa SH sangat memuaskan. Orianus Baok SH sangat memuaskan. Petrina Teflopo SH sangat memuaskan. Aris Isu SH sangat memuaskan. Rifan Tatengkeng SH sangat memuaskan. Ilmu pengetahuan alam, program studi biologi, Nofrida Manek SSI Pujian. Amos Klau SSI Pujian. Tenci Benu SSI sangat memuaskan. Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, Revan Inggunau SE Pujian. Cini Takaib SE Pujian. Yohanes Mone SE Pujian. Cornelis Molan SE Pujian. Yudi Selan SE Pujian. Adrian Suek SE Pujian. Monica Kase SE Pujian. Rosalina Mani SE Pujian. Dina Nenobais SE Pujian. Yanti Natara SE sangat memuaskan. Nixon Baitanu SE sangat memuaskan. Hesron Tale SE sangat memuaskan. Hilariani Naiobe SE sangat memuaskan. Frederisa Nyoman SE sangat memuaskan. Program studi akuntansi, Dani Kise SE Pujian. Unike Pelu SE sangat memuaskan. Belvi Noak SE sangat memuaskan. Yeni Maleti SE sangat memuaskan. Fengi Utan SE sangat memuaskan. Yolanda Manafe SE sangat memuaskan. Susana Enge SE sangat memuaskan. Yunita Tali SE sangat memuaskan. Regina Sabat SE sangat memuaskan. Imelda Kolok SE sangat memuaskan. Semrilae SE sangat memuaskan. Felda Uki SE sangat memuaskan. Maria Eno SE sangat memuaskan. Alprisus Dangga SE sangat memuaskan. Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi, Nunung Kasih Adi SP sangat memuaskan.
ditetapkan di Kupang 23 September 2023. Rektor David R. Selan SEMM ditandatangani. Program jaminan kesehatan mahasiswa Inara Perguruan Tinggi Negara DPD ini mahasiswa, saya ceritakan dulu ya, sedikit ya, testimoni. Dia sakit, pada waktu sakit dia tidak seperti ini, tidak bicara. Saya sama Pak Rektor melihat dia parah, gitu kan. Lalu saya minta Ketua Program Studi tolong bina dia dan tidak boleh melantarkan dia maksudnya, dan dia harus wisuda bersama-sama dengan kita. Pembimbingannya di rumah, tidak boleh kemana-mana. Dosen datang ke rumah, pembimbingan dan ujiannya juga di rumah. Segala biaya saya lepaskan. Karena itu yang terima kasih untuk kita semua. Ini testimoni bahwa kita tidak kaleng-kaleng. Seluruh mahasiswa yang sakit itu kita biayai. Tidak ada kepentingan yang lain. Ini supaya hanya ada kepentingan apa tema ini. Ada teman-teman yang lain baru-baru ini sekitar 4 orang. Udah kita rawat, kita bayar semuanya, tapi tidak separah. Luar biasa nih. Baik, itu saja testimoni kami. Kita terima kasih untuk kita semua. Tuhan mau jaga beta, ajar beta jangka galpangku, lalu panen mama aku. Ada tengseng ada mama saja.
2 minggu lalu dipercaya sebagai Menakogai, Ketua PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi perlu saya sampaikan bahwa begitu fenomena-fenomena yang ada terjadi, penindasan, kriminalisasi, dan kriminal terhadap guru-guru, saya ingin membawa orasi saya mengenai ketakutan guru dan perlu perlindungan hukum terhadap guru. Profesi guru memiliki tugas melayani masyarakat dalam bidang pendidikan. Tuntunan profesi ini memberikan layanan yang optimal dalam bidang pendidikan kepada masyarakat. Dalam dunia pendidikan di Indonesia, sejak Indonesia merdeka, kegiatan belajar mengajar adanya pemberian hukuman kepada siswa yang merupakan satu hal yang biasa yang dilakukan oleh guru sejak dari dulu dalam rangka mendisiplinkan anak didiknya atau murid dari perbuatan yang tidak baik. Namun reformasi dan era milenial saat ini, guru yang mendisiplinkan anak didik bisa dituduh sebagai pelaku kriminal, bisa diadukan ke polisi dan dijerat hukum pidana dan mendekam dalam penjara. Guru kerap kali dilanda kecemasan dan ketakutan saat mengajar jika memberikan hukuman disiplin kepada siswa bisa dianggap sebagai suatu tindakan kekerasan dan dikategorikan sebagai kekerasan fisik terhadap anak. Kasus-kasus yang terjadi karena salah satu salah persepsi, salah komunikasi antara orang tua dengan pendidik seharusnya selesai di sekolah, tidak perlu dibawa ke ranah hukum atau ke pengadilan. Ada mekanisme Dewan Kehormatan Guru. Ini adalah perintah undang-undang, sehingga saya berpendapat karena dampak proses guru hubungan dengan aparat penegak hukum itu di luar biasa keresahan guru dalam mendidik sudah selayaknya menggunakan berbagai sarana termasuk disiplin siswa yang menilai keluar dari etika. Di dunia pendidikan ini ada yang namanya pendidikan sebagai alat didik pada larangan, bisa berarti nasihat, bisa sebagai alat-alat yang tidak kasat mata, tetapi bisa juga mengajar dan saksi pendekatan terhadap murid tersebut. Sehubungan dengan sudah sarjana ke-6 kali ini, perkenankan atas pribadi dan juga atas nama Senat dan juga Rektor Universitas dan Sivitas Akademi Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur, dengan penuh rasa bangga, bahagia, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan ucapan sukses dan selamat atas wisuda yang dilaksanakan dan saudara-saudara telah diwisuda dalam angkatan ke-6 ini. Tentunya hari ini kita berkumpul di sini dengan satu momen yang digambarkan dengan sejarah. Dan untuk itu maka dalam sejarah ini dia tidak akan terulang, tetapi hanya bisa dapat dikenal. Dan untuk itu maka tentunya saya akan menyampaikan pidato saya dengan menyoroti berbagai hal yang merupakan capaian kampus tercinta kita Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, terima kasih atas kerjasama, kolaborasi yang telah dibangun, teamwork yang dibangun dari BB, Ketua BPH, dan juga pimpinan universitas, mahasiswa dan orang tua. Kita sama-sama bergandengan tangan sehingga kampus ini dan jumlah mahasiswa angkatan pertama puluhan
menjadi ratusan pada angkatan ketiga, bahkan sekarang sudah mencapai angkatan yang ke-6 kemarin, itu dengan mencapai angka kurang lebih 4.000 mahasiswa. Kita harus memberikan apa? Orang mungkin melihat sepintas, oh biasa kalau kampus dibangun itu cepat sekali kita bisa berubah, tapi ada sejarah, ada fakta bahwa dari kampus kita 59, dari 62 sudah hilang sebagian, dan tahun ini juga pasti akan hilang sebagian lagi, dan tidak ada lagi khususnya PTS. Dalam hal ini untuk memberikan trust, kepercayaan pada masyarakat, tidak hanya satu orang one man show, tidak demikian, tetapi butuh kerjasama, butuh kebersamaan. Kita sama-sama baru bisa dapat kita capai besar. Dan untuk itu maka dari jumlah mahasiswa yang ada, ini tanda-tanda kehidupan bagi kampus kita, di mana ada perkembangan yang signifikan dengan jumlah. Perguruan tinggi itu ukurannya adalah humanisme, kemanusiaan, sampai memberikan layanan yang sangat prima kepada mahasiswa yang sedang sakit. Mari kita viralkan suatu cita-cita mulia bahwa siapapun yang sekolah di universitas kita, tidak peduli dan tidak pandang bulu, bahwa humanisme akan diangkat selama-lamanya. Nanti Bapak akan saya sampaikan ke Ibu Ketum, Pak Doktor, nanti saya sampaikan bahwa bila perlu harus ada penghargaan dari universitas ini sebagai universitas yang humanis di antara universitas PGRI yang ada di itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya harapkan para alumni tetap cinta kepada universitasnya. Yang lulus berapa? Ini 100 lebih, berarti akan lahir junior lebih dari 1.000. Terima kasih perhatiannya, sudah 3 menit. Sampai jumpa. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membacakan sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15. Untuk kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya, sehingga rangkaian pelaksanaan persiapan sampai dengan wisuda sarjana tahun akademik 2022-2023 Universitas Persatuan Guru 1945 yang dilaksanakan hari ini dapat berjalan secara baik, lancar, dan penuh hikmah, diikuti dengan suasana penuh bahagia dari Bapak Ibu, orang tua maupun para wisuda. Para tamu hadirin yang saya hormati, perkembangan teknologi digital yang sangat pesat membawa revolusi industri 4.0 yang mendisrupsi seluruh sendi kehidupan manusia. Terjadi perubahan besar dan mendalam dalam berbagai bidang atau yang dikenal dengan deep shift. Pekerjaan dan cara bekerja berubah. Banyak jenis pekerjaan yang selama ini aman tiba-tiba dihilangkan, diganti dengan robot ataupun yang teknologi lainnya. Sementara pekerjaan baru yang tidak pernah terpikirkan bermunculan. Dunia perguruan tinggi tidak terkecuali juga diharapkan pada dunia yang volatil, uncertain, kompleks, serta ambigu. Tidak ada pilihan lain bagi perguruan tinggi untuk berubah. Perguruan tinggi perlu bertransformasi menjadi lebih adaptif dan agile. Bila tidak cepat beradaptasi, maka perguruan tinggi akan kehilangan relevansinya dan ditinggalkan oleh mahasiswa. Revolusi industri 4.0 semakin menguatkan ekonomi berbasis inovasi dengan kebutuhan kompetensi baru.
Salah satu modal utama bagi tumbuhnya inovasi dan knowledge economy adalah pool of creative talents. Perguruan tinggi merupakan kawah cakra di muka bagi terbentuknya talenta yang kreatif dan adaptif tersebut. Bapak Pejabat Gubernur dan para tamu hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah negara besar dan dihuni oleh kurang lebih 274 juta jiwa penduduk dari beragam suku, budaya, dan kepercayaan. Dengan begitu, Indonesia merupakan negara yang multi etnik, multi agama, multi budaya, dan multi lainnya. Dari hal-hal tersebut tentunya menjadi peluang adanya suatu kekuatan sosial dan suatu keberagaman yang selaras. Di sini menyikapi hal tersebut, saya kira dunia perguruan tinggi perlu memberikan dampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi, misi, dan tujuan dari Universitas Persatuan Guru 1945 Kupang yang telah diimplementasikan secara masif melalui wadah Tridharma yang di dalamnya tentu ada kurikulum yang lebih rigid dengan berbagai mata kuliah yang kemudian terimplementasi dalam proses pembelajaran berkualitas yang telah terserap dan menjadi bekal dalam masa depan adik-adik yang sudah saat ini. Namun demikian, aspek ini pun melalui kuliah dengan mata kuliah yang diserap hanya memberikan pengaruh pada kekuatan hard skill atau technical skill, sedangkan tantangan di luar dengan percepatan 50 tahun dan teknologi pada era industri 4.0 dan society 5.0 niscaya bisa kita kejar meski dengan berbagai keterbatasan kita. Oleh karena itu, saya berharap dengan keunikan dan karakteristik dari kampus UPG 45 Kupang ditambah dengan kebijakan Kemdikbudristek berkaitan dengan kampus Merdeka dapat memberikan nilai tambah dari kesiapan lulusan perguruan tinggi bukan hanya pada aspek hard skill, namun diutamakan juga aspek soft skill, antara lain meningkatkan kemampuan komunikasi, karakter dan jati diri bangsa, kecerdasan sosial, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun memasuki dunia kerja. UPG Beta janji, beta jaga, beta simpan. tepuk tangan untuk kita sendiri. Silakan duduk kembali. Baik sudah baik, anak timur lebih baik. Baik sudah baik, UPG 1945 NTT lebih baik. Kurang lebih itu mau saya sampaikan. Apa yang harus kita semua janji? Kan tujuan kita hari ini datang, sebetulnya kita lagi bahagia. Apakah kebahagiaan ini hanya sebatas euforia? Apa yang kita bisa janji dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita? Sudah banyak pesan tadi saya ingin sampaikan. Yang kita janji adalah cintai alma mater, cintai UPG. Karena tanpa UPG tidak mungkin hari ini kita bertemu dengan UPG. Ini yang saya mau sampaikan. Apa yang kita jaga? Ya jaga nama baik. Nama baik siapa? Nama baik adik-adik yang baru sudah. Nama baik alma mater, nama baik para senator, nama baik para semua kita yang hadir di sini. Apa yang kita simpan? Ya jangan lupa alma mater. Simpan di hati dan jangan hanya disimpan. Viralkan, wartakan kabar baik itu kepada sesama kita. Tadi Pak Sam, Pak Helwedikti, Pak Rektor singgung soal kualitas, singgung soal profesional. Saya mengingatkan kepada kita semua, apa kriteria seseorang disebut profesional? Karena sekarang kita dituntut, tidak hanya kampus, birokrasi juga dituntut profesional. Mengapa
kenapa seseorang disebut dengan profesional? Seseorang dikatakan profesional apabila dia punya pengetahuan yang cukup, knowledge. William Shakespeare says, knowledge is a power. Pengetahuan itu kekuatan. Adik-adik yang baru tamat, adik-adik pikir Bupati Melaka ini bapaknya profesor kok. Betina anak petani. Tapi karena ilmu pengetahuan tadi saya kejar. Bapak mau petani, tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Kami sekian banyak saudara. Saya bersaing di Pulau Dewata, Jakarta, untuk bagaimana sebetulnya orang punya pengetahuan itu. Dan saya suka baca buku-buku itu. Kalau teman-teman di kepolisian, kejaksaan pasti tahu, apalagi lawyer, karena Abraham Lincoln ini adalah seorang ahli hukum yang kemudian jadi presiden. Dan saya suka sekali baca, dan orangnya cukup menderita. Jadi saya mau katakan kepada adik bahwa jangan merasa berkecil hati atau jangan merasa minder ketika berhadapan dengan anak orang kaya atau ketika berhadapan dengan orang-orang yang sukses. Baca, praktikan, cermati, ikuti kenapa dia sukses. Ini menjadi contoh untuk kita. Dan jangan terus menuntut, tapi harus berpikir untuk memberi. Karena UPG sudah berikan. Jadi jangan terus menuntut, tapi berpikir untuk berbuat yang baik, do the best di masyarakat, menciptakan lapangan kerja, untuk kemudian, wah keren, ini tamat UPG 1945. Ini motivasi untuk kita. Ya tentu orang bertanya, Melaka ini ada di mana? Melaka itu ya sudah diberi nama, tapi kemudian saya kasih akronim. Melaka itu mari lakukan kebaikan dan kebenaran. Dari Melaka untuk NTT, Indonesia, dan untuk dunia. Itu Melaka. Lalu kenapa saya tertarik untuk terus berbicara soal pendidikan? Saya punya program namanya program Sakti. Sakti itu bukan karena saya bisa terbang, tidak. Tapi itu juga akronim. Inspirasinya dari Bung Karno. Trisakti, Sami Saktinya. Apa itu? Menyiapkan swasembada pangan, ketahanan pangan. Karena saya pikir begini, biar kita sekolah tinggi-tinggi, tapi tanpa logistik, logika tumpul.